Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas kalimat majmuk dan konektivitas. Adapun capaian pembelajaran kita kali ini adalah memahami definisi jenis-jenis kalimat majmuk, memahami makna dan tafsiran kalimat majmuk dalam kehidupan sehari-hari, membedakan operator OR dan SOR, memahami kelogisan kebenaran implikasi, memahami istilah syarat cukup dan syarat perlu, memahami berbagai varian bentuk implikasi, kemudian menerapkan pada puzzle sederhana pada matematika rekreasi. Referensi kita adalah buku CAT atau buku teks kita halaman 8 sampai 19. Namun sebelum kita mulai, kita simak dulu salah satu kutipan kutipan ayat suci Al-Quran, yang mana kutipan ini biasanya diberikan pada awal bab sebagai heading chapter pada buku kita. Pada bab 1 ini, surat yang diambil atau surat yang dikutip adalah surat ketiga Ali Imran ayat ke-190 yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatal liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, kita tentunya sebagai orang yang berakal, tentunya harus mampu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah melalui penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Baik, kita mulai dengan kalimat majmuk itu apa? Kalau dilihat pada buku halaman 8 ada definisi 1.4 di sana. Kalimat majmuk adalah kalimat yang terbentuk dari beberapa proposisi tunggal dengan menggunakan konektivitas. Jadi konektivitas ini biasa juga disebut dengan operator logika. Nah, kita kenalkan dulu apa saja operator atau konektivitas yang digunakan di dalam logika matematika ini. Berikut tabelnya. Nah, kita punya operator negasi, sudah kita singgung pada pertemuan pertama, nama lainnya ada not, simbolnya adalah ini, dibaca bukan. Kemudian di sini kita juga punya konektivitas and atau konjungsi namanya, konjungsi, nama kalimat majmuknya, sedangkan nama lain daripada operatornya adalah and. Simbolnya seperti ini dibaca dan. Kemudian ada disjungsi, nama lainnya ada or, simbolnya seperti ini dibaca atau. Disjungsi ini ada dua macam, Kalau yang atas ini disjungsi inklusif, biasa juga disebut, sedangkan yang ini adalah disjungsi eksklusif. Nama lainnya atau simbol lainnya menggunakan SOR. Ini simbol standar, ini simbol yang alternatif. Biasa dibaca salah satu, salah satu dari dua proposisi, dari dua kemungkinan. Kemudian ada yang paling sering digunakan di matematika, itu adalah if then. If then simbolnya seperti ini, strukturnya atau format penggunaannya jika titik-titik maka titik-titik. Nah, ini sebagai sebab akibat, sebagai sebuah kalimat yang berupa sebab akibat. Kemudian ada yang biimplikasi. Biimplikasi itu adalah implikasi dua arah. Ada kata bi di sini. Nama lainnya biasanya IFF. IFF itu dibacanya if and only if. Simbolnya panahnya dua, kiri kanan. Kalau implikasi hanya dirikat kiri ke kanan, sedangkan biimplikasi ada dua panah, ke kiri dan ke kanan. Strukturnya jika dan hanya jika, jika dan hanya jika. Oke. Ini punya aturan masing-masing, punya aturan masing-masing. Tetapi untuk yang operator negasi, konjungsi, disjungsi itu tabel kebenarannya sangat sesuai dengan persepsi manusia dalam kehidupan sehari-hari, Nah, ini tabel kebenarannya. Tetapi untuk yang
bentuk kalimat majemuk yang lain yang menggunakan operator lain, ya, seperti disjungsi eksklusif, implikasi, biimplikasi, tidak begitu umum dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti akan kita jelaskan bagaimana kelogisan daripada tabel kebenaran ini. Tetapi untuk yang konjungsi, katakanlah, ya, konjungsi adalah tabel ini, tabel yang saya tunjuk ini. Di sini adalah dan itu kita tahu bahwa bernilai benar ketika kedua-duanya benar. Nah, maka dari tabel ini, merujuk ke tabel ini diperoleh definisi. Jadi definisi konjungsi, nah ini konjungsi ini adalah salah satu bentuk daripada kalimat majemuk. Tetapi kita harus secara eksplisit menyebutnya dari dua proposisi yang diberikan. Jadi konjungsi dari P dan Q ditulis P, ya, seperti ini. Kalau dibacanya adalah P dan Q. Nah, ini adalah proposisi yang bernilai benar. Perhatikan, jika kedua P dan Q benar, sedangkan yang lainnya salah. Jadi konjungsi ini hanya satu kemungkinan dia benar ketika P dan Q-nya benar, yang lainnya adalah salah. Nah, dengan mengikuti, ya, cara seperti ini, kalian bisa membuat definisi untuk bentuk-bentuk kalimat majemuk yang lainnya. Misalnya di sini disjungsi eksklusif, implikasi, kemudian biimplikasi. Dan ini sudah ditulis secara lengkap pada buku halaman 8, ya. Oke. Silakan ditulis, dicoba untuk menulis definisi daripada kalimat majemuk yang lainnya. Untuk memahami kalimat majemuk, kita perhatikan contoh 1.9 pada halaman 9. Tentukan konjungsi, disjungsi eksklusif, implikasi dan biimplikasi dari pernyataan berikut. Kemudian tentukan nilai kebenarannya. Di sini ada 3 soal, namun kita hanya fokus pada soal ketiga. Yang lainnya bisa dibaca sendiri pada buku kita. Oke. Untuk soal nomor 3, kita perhatikan kalimat pertama itu berbunyi X ditambah 1 sama dengan 3. Kita cek nilai kebenarannya. Nah, karena kalimat ini masih bergantung pada X, kita sebut dengan kalimat terbuka, maka nilai kebenarannya adalah tidak pasti. Sedangkan kalimat yang kedua, 2 adalah bilangan prima, ini adalah sebuah proposisi yang nilai kebenarannya adalah true. Oke, karena memang 2 adalah bilangan prima. Nah, yang pertama konjungsi. Konjungsi X tambah 1 sama dengan 3 dan 2 adalah bilangan prima. Maka nilai kebenarannya adalah, perhatikan, Q-nya sudah benar, sedangkan P-nya itu belum tahu. Dan syarat dia menjadi benar adalah ketika P-nya benar, Q-nya benar. Ya. Nah, bisa juga salah, bergantung pada P-nya. Karena P-nya bisa benar, bisa salah, maka nilai kebenaran daripada konjungsi ini kita katakan belum pasti. Di sini diberi tanda tanya. Kemudian kalau disjungsi, X tambah 1 sama dengan 3 atau, ini ada kata atau, 2 adalah bilangan prima. Ingat, atau itu salah satu aja sudah benar, maka nilainya benar, ya. Jadi maka kita katakan bahwa nilai kebenaran daripada disjungsi ini adalah true. Nah, disjungsi eksklusif bunyinya seperti ini, X tambah 1 sama dengan 3, SOR 2 adalah bilangan prima. Nah, sama halnya dengan konjungsi tadi, karena dia nilai kebenarannya sangat bergantung daripada nilai kebenaran P, ya. Kita sudah punya nilai kebenaran Q. Ketika P-nya nilainya adalah salah, ya ingat, SOR ini adalah bernilai benar ketika P dan Q itu berbeda nilai kebenarannya. Oke. P-nya true atau Q-nya yang false dan Q-nya false, atau sebaliknya P-nya yang false, Q-nya harus true. Syarat dia menjadi true. Nah, dalam hal ini kita belum bisa memastikan karena nilai Q ini bisa true, bisa false. Oke, jadi kita sama seperti konjungsi bahwa nilai kebenaran pada exclusive or ini juga masih dalam tanda tanya. Nah, implikasi, jika X tambah 1 sama dengan 3, maka 2 adalah bilangan prima. 2 adalah bilangan prima benar. Jadi di sini Q-nya adalah benar,
kalau kita lihat tabel, apapun nilai P, asal Q-nya sudah benar, maka implikasi ini bernilai benar. Oke, yang terakhir, B implikasi. B implikasi ini, begini redaksinya, kita lihat nilai kebenarannya. Nilai kebenaran B implikasi ini, syarat dia benar ketika P dan Q ini nilainya sama-sama benar atau sama-sama salah. Sementara yang sini kita belum bisa memastikan Q-nya benar, ya, Q-nya benar, tetapi P bisa salah, bisa benar. Oke, jadi ini juga sama halnya dengan konjungsi, sama halnya dengan disjungsi eksklusif, masih belum pasti. Barangkali itu. Kemudian saya berikan sebuah tantangan untuk mahasiswa untuk menganalisis kalimat berikut. Ya, jika 1 tambah 1 sama dengan 3, maka Tuhan tidak ada. Seandainya ya ada orang yang mengucapkan kalimat ini di depan publik, maka bisakah kita ya mengatakan bahwa orang tersebut sudah melakukan penistaan agama? Oke, kriterianya apa? Kriterianya dia menyampaikan pernyataan yang bernilai salah. Silakan dianalisis bagaimana kalimat ini nilai kebenarannya. Kalau dia salah, ya maka orang yang menyampaikannya tadi maka bisa dihukum, ya. Kalau dia benar, maka tidak ada masalah dengan orang tersebut. Demikian, terima kasih.